Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Baik, tema kita kali ini adalah pesan semesta kepadamu. Kira-kira apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu, di mana pesan semesta kepadamu. Jadi ini pesan semesta ya, bukan readingan energi. Kalau readingan berarti saya baca prediksi. Di sini saya ingin menyampaikan karena pesan semesta. Jadi apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu tentang hidupmu. Karena kamu datang ke readingan saya bukan kebetulan, itu tuntunan semesta. Saya nggak memanggil, saya nggak menyuruh ya, itu pilihan hatimu, panggilan jiwamu. Kita berjodoh, tetapi ingat, bukan saya yang menasehatimu. Karena ada yang bilang, kok Kak Ica nasihat, nggak baca tarot, kok nasehat. Ini kan judulnya pesan semesta. Bukan, saya nggak ada nasihat, saya hanya memberitahukan, menyampaikan. Ya, bukan menasehatimu. Saya nggak punya hak untuk menasehati siapapun. Ya, yang bisa menasehatimu hanya semesta dan perantaranya saya. Gitu. Sebenarnya semuanya pasti bisa mendengarkan suara hati ya. Tetapi terkadang tidak peka. Nah, ini saya kasih tahu supaya kamu bisa peka, di mana hidupmu akan berubah kalau kamu mengikuti tuntunan dari semesta untukmu. Ya, kita lihat masalahnya dulu di tahun depan atau yang sudah kamu alami saat ini. Di mana saya lihat di sini ada Five of Cups. Wow, kebimbangan. Kenapa bimbang? Page of Swords. Banyak hal-hal yang baru ya. Saya lihat di sini kamu ada yang banting setir, kerja dari A ke kerjaan B. Ada juga yang saya lihat pusing stres dengan tugas, pusing stres dengan tanggung jawab ya. Pusing stres dengan diri sendiri, gangguan mental ya. Karena tertekan, belum dari kerjaan, belum dari pasangan, belum dari orang tua. Ya, ini masalahnya dulu ya. Baru nanti ke nasihatnya. Ya, masalah cinta ya, ada pengkhianatan, ada keraguan-raguan, ada rasa cemas, amarah, sakit hati, kecewa. Waduh, kenapa ya di tahun 2024 kok semuanya patah hati, kecewa, marah ya. Semoga di tahun 2025 nggak begitu ya. Kalian tetap harus semangat ya. Ace of Swords ya, kamu ingin ketenangan jiwa, ketenangan batin ya, tetapi kok itu nggak didapatkan. Malah yang didapatkan itu ketidaktenangan ya. Di sini ada Four of Cups, rasa takut, was-was, cemas ya. Queen of Swords ya, ingin bahagia, ingin tenang, ingin damai ya. Ya, semoga itu di kamu bisa dapatkan di 2025 ya. Dan bahagia, gembira.
Oke, itu ya. Jadi banyak masalahnya. Mungkin di sini adalah masalah pekerjaan, masalah hubungan, masalah hati sendiri ya, mental health ya. Dan ada beberapa di sini cemas karena adanya ketidaksetiaan dari pasangan, bingung, ragu-ragu tentang kehidupan masa depan. Dan mungkin salah satu faktornya di sini juga adalah masalah hidup ya, keuangan dan kebahagiaan ya. Kita lihat, maaf agak berisik ya, anjing tetangga ribut ya. Oke, kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan tentang kebimbanganmu, kecemasanmu ya. Di sini ada Seven of Swords ya. Semesta mau sampaikan sebenarnya itu dari pikiranmu aja. Semua yang semesta berikan kepada kamu itu adalah sesuatu pelajaran untuk kamu bisa lebih dewasa ya, agar kamu bisa lebih dewasa dalam mengambil keputusan. Itu latihan. Dimana kamu mau naik tingkat ya, naik kelas. Itu ujiannya. Jangan takut, karena kalau kamu takut ya berarti kamu mengizinkan hal-hal buruk terjadi dalam dirimu. Kenapa? Karena ada di pikiranmu. Pikiran itu adalah doa ya, semesta berikan. Kuncinya kan sebenarnya semesta itu memberikan semua yang kamu inginkan. Bukan karena kamu, artinya gini, kalau seandainya kamu menginginkan sesuatu ya, tapi terjadinya lain, tapi berarti itu yang di hatimu itu yang dominan. Contohnya, saya menginginkan kaya, tetapi kamu trauma miskin, jadi susah sekali untuk kaya. Karena apa? Trauma itu ada dalam hati. Mungkin pikiranmu saya ingin kaya, Tuhan saya ingin kaya, tapi hatimu kan ada trauma. Dimana kamu ingat dulu miskin, sakit hati, emosi, tidak dihargai. Ya akhirnya semesta tahu bahwa bukan yang dia inginkan itu adalah dari pikiran, tapi dari hati. Dimana semesta itu mendengarkan kata hatimu, bukan mendengarkan pikiranmu. Nggak ada, atau mendengarkan atau nggak ada melihat, nggak ada pakai pikiran, karena semua itu dari hati. Jadi kalau hidupmu sekarang lagi kacau balau, berarti perbaiki hatimu, karena semesta akan memberikan semua yang ada di hatimu. Ibaratkan kamu berbicara dengan semesta itu lewat hati, jiwa, perasaan. Ya, jadi kalau pikiranmu jelek ya siap-siap hidup nyatamu akan jelek. Nine of Swords ya, merasa sepi sendiri. Ingat ada semesta. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu takut sendiri? Ada Tuhan ya, yang lindungi kamu, yang menjaga kamu, yang memberikan apa yang kamu inginkan semuanya. Ya, kamu takut sendiri, nanti diberikan sendiri. Contohnya kamu berhubungan dengan si A, gagal lagi, si B gagal lagi, atau orang-orang di sekelilingmu akan pergi. Karena kamu takut sendiri. Jadi semesta tahu bahwa dia mau sendiri. Oke, saya akan memberikan kehidupan yang bermasalah supaya dia hidupnya sendiri. Makanya tadi saya bilang, ada apapun yang di hatimu, entah trauma, luka batin, ketakutan ataupun apapun, itu jangan dipancarkan terus-menerus. Harus lebih move on. Terkadang kita lihat dari sisi luar, logika, padahal hati yang paling utama. Ya, ingat semesta ada bersamamu. Kenapa kamu takut? Walaupun sendiri ada yang menolongmu. Dan kita nggak usah ketergantungan sama siapapun. Ini karena kamu takut ya, kamu ketergantungan sama manusia. Kamu tidak percaya akan adanya Tuhan, walaupun mungkin kondisinya ya saya tahu ada Tuhan, tapi hatimu kayak macam Tuhan ada nggak ya, Tuhan ada nggak ya, kayak takut ya. Padahal Tuhan itu maha penolong. Kebanyakan kita kan gitu, casing aja. Saya percaya akan Tuhan, tapi hati ragu-ragu, benar nggak ya. Akhirnya ketergantungan kepada manusia. Itu berarti kan imannya lemah. Ya. Three of Wands ya, 2025 di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa banyak lebih action ya. Kalau kamu nggak action, kamu diam-diam di tempat, ya sudah, kamu akan bakal agak sedikit mundur ke belakang atau tertinggal. Ya, kenapa? Karena orang-orang produktif, orang-orang kreatif yang akan dipakai, bukan ijazahmu lagi. Ya. Semua orang sudah pada pintar kalau mau berusaha, karena ada YouTube, ada buku, ada artikel, ada Google ataupun apapun semua. Ya. Jadi jangan harapkan saya nih berijazah pasti saya akan jadi orang sukses. No, belum tentu. Ya, karena persaingan sekarang sehat. Ya, sehat ini kenapa? Karena semua ini bukan kalau dulu persaingan tidak sehat itu kan orang slip ya. Sekarang ini orang biasa juga bisa kok jadi orang sukses, kenapa tidak?
Kalau dia mau berusaha, makanya saya bilang persaingan sehat. Kembali lagi dari kreatifmu, tidak kayak dulu. Yang kaya bisa jadi kaya 7 turunan karena sogok-sogokan apa ya. Sekarang tidak. Sekarang ini sudah pada online semua, dan kita sekarang bukan bersaing dengan manusia lagi, tetapi kita akan bersaing dengan sistem atau robot ya, atau teknologi. Jadi bersainglah lebih, kamu itu harus bisa lebih kreatif, bukan hanya dari tenaga ya, karena kalau tenagamu kamu andalkan ya, robot juga seribu kuat daripada kamu, 1000 kali kuat gitu ya. Tetapi skillmu yang kamu dapatkan di sekolah itu apa? Bukan hanya duduk diam dengar ada dapat ijazah ya sudah, enggak, tapi kamu punya kemampuan apa yang bisa kamu kembangkan. Ijazah itu cuma bukti tanda sekolah, bukan bukti agar saya bisa menjadi orang hebat, orang kaya. Enggak, semua orang hebat, orang kaya itu didasari dari ketekunan, berjuang nih ya, jemput bola, bergerak, action, bukan duduk diam di tempat. Orang kaya itu enggak ada duduk diam di tempat. Dia berpikir ada tindakan, bukan hanya pikir doang ya. Jadi 2025 kalau kamu mau sukses, banyak action, banyak gerak. Kamu enggak bergerak ya sudah, kamu terlambat atau ketinggalan atau ditinggalkan nanti ya. Ingat, kita bukan bersaing dengan manusia lagi kayak dulu ya. Yang kaya jadi kaya, yang miskin tetap miskin, atau ya kalau dia punya link ya bisa miskin menjadi kaya, artinya gitu. Tetapi sekarang ini manusia dengan robot yang pintarannya 1000 lebih pintar dari otak manusia. Lihat AI ya, kita ketik apa aja yang kita mau tanyakan langsung enter, nggak 5 menit ya, nggak sampai semenit udah keluar kok jawabannya ya. Tidak kayak dulu kita harus ke perpustakaan belum tentu dapat jawaban ya kan. Jadi skillmu kamu harus tahu, tanamkan dalam dirimu, apa skill saya, keahlian saya, talentaku dari semesta, itu yang kamu kembangkan ya, supaya kamu jangan ada rasa takut ya. Kamu ini banyak ketakutan, jadi ketakutan yang lainnya muncul untuk hidupmu. Semesta mau sampaikan jangan takut ya. 2025 ini kamu banyak cemas, ketakutan, emosional, akhirnya apa? Nggak beres semuanya, dari kesehatan, hubungan, karena berdampak semuanya ke situ. Karena hati tidak tenang, ada tindakan atau ucapan kita yang kasar ataupun tidak terkontrol, sehingga akhirnya sesama kita, entah pasangan atau orang-orang di sekeliling kita, merasa tidak nyaman dan akhirnya pergi meninggalkan kita. Nah ini hati-hati ya, harus bisa mengontrol emosi. Kalau tidak ya kamu yang akan dipersulit dari kesalahanmu sendiri yang mana tidak bisa mengontrol emosimu. Oke, dan terakhir semesta mau sampaikan, jauhkanlah orang-orang yang membuatmu patah hati, sakit hati ya. Ibaratkan kalau kamu sudah tahu bahwa dia jahat, kenapa kamu dekat-dekat orang jahat gitu ya. Kamu yang harus bisa memberikan perlindungan, bukan menyuruh dia berubah. Yang dia bisa berubah, kalau dia mau berubah yaitu dari diri dia, bukan kamu. Tugas kamu itu adalah memberikan perlindungan kepada dirimu sendiri ya, bukan memberikan perlindungan kepada orang baru dirimu sendiri terancam ya. Hati-hati di sini nih, kadang-kadang kita mau sok-sok pahlawan, padahal ujung-ujungnya pada saat kamu sudah sekarat, kamu minta tolong si A yang kamu bantu, belum tentu si A itu akan membantumu, kamu marah lagi ya. Jadi jangan terlalu mau sok-sok jadi pahlawan ya, urus diri masing-masing dulu. Kalau kamu sudah di atas baru kamu bisa lihat yang di bawah. Untuk saat ini energinya karena banyak ketakutan, berarti kamu tuh masih rapuh. Lindungi dirimu, apalagi dengan orang-orang yang toksik. Kamu sudah tahu bahwa orang ini tidak baik, jangan dekat-dekat mereka. Tapi ini pasangan Kak Ica, ini dia suamiku atau istriku ya, itu berarti resiko kamu untuk bisa mengontrol emosimu. Jangan sampai kamu sedih terus, karena tadi sumber kesedihan, sumber masalah, sumber sakit hati, itu semua di pikiran. Kalau kamu merasa tidak nyaman dengan sekelilingmu, pikiranmu sudah berpikir negatif dan hatimu pasti merasa tidak nyaman ya, mau tidak mau kehidupan kamu akan runyam ya. Banyak masalah, entah dari kesehatan, dari hubungan, ataupun dari finansial. Akhirnya kamu tambah stres lagi, tambah cemas lagi, tambah takut lagi gitu ya. Jadi 2025 semesta mau sampaikan kepadamu untuk tidak stres, terus jangan cemas. Ingat, semesta bersamamu ya. Belajar ya, harus mau belajar, ikuti perkembangan zaman. Ingat tadi kita bukan bersaing dengan manusia lagi, tetapi teknologi ya. Jadi jangan sampai kamu terlambat
ya. Akan jauh lebih baik kalau teknologi itu kamu jadikan partner untuk masa depanmu. Contohnya konten kreator, ya kan? Bisa mendapatkan uang walau di rumah aja dengan teknologi. Nah, itu bagus. Jangan malah tenaga manusia digantikan dengan tenaga mesin ya. Habis itu kamu bingung ya pada saat kamu sudah di PHK. Terus saya mau kerja apa ya? Nah, ini jadi hati-hati ya. Kamu cari bakatmu supaya hidupmu lebih baik. Dan selalu berpikir positif ya. Ingat, kalau kamu terkoneksi dengan orang negatif, virus itu menular ya, energi itu menular, dimana kamu pasti juga akan negatif. Jadilah cari tempatmu, circlemu di mana terdapat orang-orang yang positif, supaya kamu juga tertular positifnya dari mereka ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu, pesan semesta kepadamu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.